Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi data, di mana transformasi data ini merupakan materi pada pertemuan 6 dan 7 pada mata kuliah manajemen data. Ya. Pada pertemuan 6 akan diisi melalui video berikut ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ada pertemuan pada pertemuan 6. Jadi teman-teman pada pertemuan 6 ini belajar secara mandiri melalui video yang akan saya share ya melalui video yang saya buat berikut ini ya. Namun pada pertemuan ketujuh kita akan bertemu secara offline ya, eh, membahas terkait transformasi data ya. Eh, kita bahas terkait praktek-praktek pada video ini secara offline di kelas masing-masing nantinya ya. Rencananya pada pertemuan 7 akan kita laksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas tentang transformasi data ya. Adapun outline pada video ini adalah pengantar tentunya ya, lalu pengenalan data yang akan kita gunakan, lalu merger data, record data, sama compute data ya. Baik, sebagai pengantar, eh, ya setelah teman-teman selesai mengentry seluruh data dari kuesioner, atau misalnya pada pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman mengumpulkan data menggunakan aplikasi atau Kobo Toolbox dan lain sebagainya. Jadi datanya sudah terkumpul ya. Mungkin teman-teman tidak ngentri ya, tapi datanya sudah ada, terkumpul. Biasanya itu tidak bisa langsung dianalisis ya teman-teman ya. Ya, hampir eh, selalu tidak bisa dianalisis ya, walaupun bisa aja ada yang bisa dianalisis langsung ya. Tapi biasanya data yang sudah baru terkumpul itu biasanya tidak bisa langsung dianalisis ya. Kenapa? Karena biasanya kita perlu memodifikasi atau menyesuaikan dengan eh, variabel atau kategori-kategori pada kategori-kategori yang akan kita gunakan ya. Misalnya kita perlu eh, mengkategorikan umur ya. Misalnya kita ingin menggunakan umur menjadi variabel kategori. Ya, misalnya kita pada pengumpulan data kita hanya minta datanya numerik ya. Usianya 20, dia tulis 20, 21, 21, 34, 34 ya. Tapi pada penelitian kita mau menggunakan umur ini sebagai kategorik dan menggunakan tiga kategori. Misalnya di bawah 20 tahun, 20 sampai 35 tahun, dan di atas 35 tahun ya. Atau juga misalnya kita ada mengukur variabel pengetahuan nih dengan 10 pertanyaan atau sikap dengan 10 pertanyaan lalu kita mau membuat satu variabel menjadi satu variabel pengetahuan misalnya ya. Bagaimana pengetahuannya ya? Apakah eh, kita mau menggunakan variabel numerik kah atau kategorik lagi? Jadi kita kategorikan lagi baik, cukup, kurang ya. Begitu juga dengan sikap ya. Mungkin ada 10 pertanyaan sikap kita mau eh, menggunakan satu variabel menjadi variabel sikap ya dengan mungkin bentuknya jenisnya kategorik ya, sikap positif dan sikap negatif ya. Atau contoh eh, lainnya ya yang teman-teman inginkan ya. Biasanya kita sesuaikan dengan definisi operasional variabel pada penelitian kita ya atau pada eh, skripsi teman-teman nanti pada saat nyusun skripsi tentunya akan membuat definisi operasional ya. Kalau penelitiannya kuantitatif tentunya ya. Oke, jadi pada video ini mungkin tidak terlalu banyak membahas secara teori ya, teman-teman ya. Jadi kita lebih banyak praktek ya. Tapi sebelum praktek tentu kita harus mengenal dulu data yang akan kita gunakan ya. Jadi eh, sebelum saya jelaskan datanya, saya jelaskan dulu kuesionernya ya. Oke, jadi kuesioner yang digunakan ini adalah penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif di daerah X tahun 2001 ya. Instrumen pertama itu adalah, eh, pertanyaan pertama adalah nomor responden ya. Jadi ada nomor responden, ini ya, yang pertama ya. Nah, baru setelah itu baru ada usia ibu. Berapa usia ibu dalam tahun ini ya? Pendidikan ibu ada SD, SMP, SMA, PT ya. Ini pendidikan yang ditamatkan ya. Baru yang ketiga, apakah ibu bekerja? Pekerjaan ibu ya. Oke, kalau nggak salah ini satu, ini kodenya dua ya. Nanti di data kita ya. Nanti kita cek lagi ya teman-teman ya di data. Eh, kita gunakan kode yang sudah ada di data saja nanti ya. Berat badan ibu ini dalam kilogram. Baru pertanyaan nomor 5, apakah ibu menyusui secara eksklusif?
Ini sampai 6 bulan ya. Ini iya satu, tidaknya dua ya. Sebenarnya boleh aja nol ya, boleh dua. Yang penting teman-teman konsisten aja ya. Nanti kita bahas di pertemuan offline saja ya berkaitan dengan eh, coding ini ya. Eh, yang keenam ada 6B itu sama-sama kadar Hb, cuman yang kadar Hb, yang A ini kadar Hb pengukuran pertama, baru yang B kadar Hb pengukuran kedua ya. Baru selanjutnya berat badan bayi ini dalam gram ya, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan terkait sikap. Ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama adalah bayi yang baru lahir segera mungkin diberi ASI. Gimana jawaban responden itu ya? Baru bayi yang baru lahir diberikan kolostrum. Yang ketiga, bayi sejak lahir sampai usia ini 6 bulan ya. Kita sesuaikan dengan yang sekarang aja ya. 6 bulan hanya diberi ASI saja. Baru yang keempat, ASI diberikan sampai bayi atau anak berusia 2 tahun ya. STS ini sangat tidak setuju, TS ini tidak setuju, KS ini kurang setuju, S ini setuju, SS ini sangat setuju ya. Poinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi makin dia sangat setuju, maka poinnya makin tinggi ya, 5. Oke, itu variabel-variabelnya. Nanti variabel-variabel ini akan saya pecah menjadi 3 dataset ya, teman-teman. Untuk apa saya pecah? Karena kita akan belajar merger ya. Oke, merger itu maksudnya kita menggabungkan beberapa dataset menjadi satu dataset ya. Oke, eh, ini yang seperti saya bilang ada 3 dataset. Yang pertama namanya adalah data latihan 1A. Ya, data latihan 1A ya. Ini terdiri dari nomor responden, umur, pendidikan, ini pendidikan ibu ya, kerja, ya ini nama variabelnya ya, kerjaan ibu ya, BB ibu, AC eksklusif, dan HB ibu satu ya. Dan data ini terdiri dari responden 1 sampai 25 ya. Jadi data ini terdiri terdiri dari responden 1 sampai 25. Oke, baru selanjutnya data latihan 1B ya, sorry ini agak typo ya, 1B ini ya. Data latihan 1B terdiri dari kolom nomor responden, umur. Oh, oke, ini sama aja ya. Pendidikan, kerja, BBA, ibu, AC eksklusif, dan HB ibu satu. Ya. Tapi data ini terdiri dari responden nomor 26 sampai 50. Ya. Ya, ibaratnya ini kalau data latihan 1A sama latihan 1B ini variabelnya sama, tapi respondennya beda ya. Misalnya, eh, teman-teman bekerja dalam tim yang eh, si A mengumpulkan data 1 sampai 25, si B mengumpulkan data 26 sampai 50, tapi variabelnya sama. Bagaimana kita menggabungkannya menggunakan SPSS ya? Oke, baru ada lagi namanya data latihan 1C ya, data latihan 1C. Ini terdiri dari kolom nomor responden, HB ibu 2, BB bayi, sikap ibu satu, sikap ibu 2, sikap ibu 3, dan sikap ibu 4. Ya, data ini terdiri dari semua responden ya, 1 sampai 50. Oke. Kalau yang data 1A1B itu dia respondennya berbeda ya. Kalau data 1C ini dia variabelnya kita tambahkan ya. Nanti skenarionya begini ya teman-teman. Eh, kita menggabungkan 1A dan 1B ya dari 1 sampai 25 menjadi 1 sampai 50 ya. Baru selanjutnya eh, kita tambahkan variabel lagi ya karena kan sebenarnya variabelnya belum lengkap seperti kuesioner tadi ya. HB Ibu 2 kan di data 1C ya. Kita mau menambahkan HB Ibu 2 sampai dengan sikap Ibu 4 ini ke variabel 1A1B yang sudah digabungkan tadi ya. Oke, secara sederhana dalam merger itu harus ada eh, kalau kita merger dua data dua ya dua data set, syaratnya adalah di dalam dua data set itu harus ada eh, satu variabel yang sebagai apa ya, satu variabel yang menghubungkannya ya. Misalnya dalam hal ini adalah variabel nomor responden ya, nomor responden ya. Namanya nama variabel ini di dataset itu juga harus sama ya. Sebaiknya sama ya biar teman-teman nggak bingung ya.
Oke, jadi nanti kita menggabungkan data latihan 1A dengan data latihan 1B. Jadi nanti dia nomor responden itu bertambah ke bawah gitu ya. Oke. Baru selanjutnya, oke, bentar ya. Saya oke, ada penjelasan di sini ya. Setelah data latihan 1A dan 1B digabung, kita simpan menjadi data latihan 2A. Ya. Oke, lalu kita merger data latihan 2A ini dengan data 1C ya. Tujuannya tadi untuk menambahkan variabel ya. Jadi 1A 1B digabungkan untuk menambah ke bawah. Kalau 2A gabung dan 1C digabungkan itu menambah ke kanan ya. Kolomnya ditambah, menambah variabel. Kita gabungkan tentu harus dengan ID yang sama juga ya, atau ada suatu variabel yang sama yaitu nomor responden ya. Di dua di 2A ini kan tentu ada nama nama variabel nomor responden ya, karena di 1A 1B ada. Jadi di sini juga ada nomor responden ya. Baru save datanya sebagai namanya data latihan. Oke, kita langsung coba ya. Oke, saya share screen dulu SPSS-nya ya. Oke, ini ya data latihan 1A-nya ini ya. Jadi dia hanya sampai 25 dan ini nama variabelnya ya. Ini saya buka yang data view. Kalau mau melihat variabelnya itu di variabel view ya. Jadi nomor responden itu labelnya nomor responden, umur responden, pendidikan, values-nya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 SD, SMP, SMA, dan PT ya. Bekerja itu, ini kita ikutin ini aja ya. 1 tidak bekerja, 2 bekerja ya. Berat badan ibu, dia numerik, eksklusif itu 1 tidak, 2 iya ya. Oke, itu nomor responden ya. Sekarang kita coba cek data latihan 1B ya. Ya, ini berikut adalah data latihan 1B ya. Jadi nama variabelnya sama aja, tapi dia nomor 26 sampai 50. Oke. Nah, kayak ini ya. Kita buka dulu data latihan 1A ya. Tadi maaf salah ya. Eh, kita klik menu data, baru merge file, baru add cases ya. Ingat, kenapa add cases? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mau menambah responden, berarti kita nambah add cases ya. Jadi tadi kan nomor 1 sampai 25, kita mau nambah yang 26 sampai 50 nih ke bawah data 1A. Jadi add cases. Hmm, Ya, mudah-mudahan di layar teman-teman kelihatan ya ini. Baru, bentar ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kita klik data, menu data di atas, lalu kita pilih merge file, baru add cases. Karena saya udah buka data latihan 1B dan 1C ini, maka dia kelihatan ya. Sebaiknya data 1B-nya kita buka juga ya. Ini kita pilih data 1B, ya, baru continue. Ya, oke. Jadi ini udah otomatis di sini ya, karena kebetulan sama ya dia. Jadi udah otomatis di sini nomor pendidikan, kerja, BB Ibu eksklusif HB1 ya. Nanti kalau ada yang mau teman-teman unpair, ya misalnya nggak usah digabungkan gitu, ini bisa pindahin ke sini ya. Gitu ya. Tapi dalam hal ini, oke sorry. Eh, dalam hal ini kita memang mau menambahkan semuanya ya. Lalu kita klik OK ya. Oke, jadi dia sudah bertambah ke bawah ya. Sudah jadi 50 ya. Oke. Baru kita
save as sebagai data latihan 2A ya tadi ya. Save as, cara save as itu di file, klik file, lalu save as. Nah, datanya jadi namanya berubah jadi data latihan 2A ya, untuk membedakan saja bahwa ini gabungan ya. Atau teman-teman mau merubah namanya yang lain juga boleh ya. Yang penting paham bahwa ini adalah gabungan 1A dan 1B. Selanjutnya kita akan menggabungkan eh, itu ya, data 2A ini baru kita gabungkan ke dan data 1C ya, data latihan 1C ya. Caranya sama ya, data match files, tapi dia add variable. Kenapa? Karena kan kolomnya yang kita mau tambahkan ya, variabelnya yang mau kita tambahkan ya. Add variable, baru nanti ada muncul yang udah dataset yang udah terbuka, kita pilih yang C ya, continue. Oke. Oke, kita pilih one to one match based on key values ya. Key variabelnya adalah number ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi untuk menu yang lain nanti kita bahas di kelas ya, teman-teman ya. Eh, Bagaimana sih one to many ya, atau one to one match based on file order ya. Oke, dalam hal ini kita one to one match based on key values ya. Maksudnya eh, 2A ini kita mau gabungkan dengan 1C itu dengan kondisi yang sama gitu. Misalnya pada variabel nomor satu ditambahkan variabel yang ada di 2C sejajar dengan nomor satu gitulah ya kira-kira. Oke, kalau yang lainnya nanti kita bahas di diskusi kelas saja, teman-teman, biar lebih jelas ya. Oke, jadi untuk contoh kasus ini 2A kita gabungkan dengan 1C dengan key variable yang seperti saya bilang tadi, harus ada key variable atau variabel yang eh, mencocokkannya ya. Ya, kalau eh, ya ternyata untuk menggabungkannya, gabungkan variabel yang kita perlu key-nya ya, yaitu nomor ya, nomor responden ya. Supaya apa? Ini perlunya apa ya? Supaya nanti responden nomor satu pada variabel pada dataset 1C itu juga yang mengisi variabel responden nomor satu pada variabel pada dataset 2A ya. Jadi pada data 2A ini kan ada nomor satu juga nih. Umurnya 23, HB-nya 10,1. HB2 kan di data 1C itu ya. Supaya HB2-nya nomor satu itu letaknya di samping sini juga, maka kita perlu yang namanya key variable, variabel kuncinya ya, variabel yang identik antara kedua dataset ini. Ya, makanya harus punya key variabel dalam menggabungkan eh, variabel ya. Oke, dalam hal ini adalah nomor responden ya. Kalau sudah oke. Oke, jadi dia ini datanya udah lengkap ya, 50 ya. Oke, untuk memastikan ya, ini kan nomor satu ya, nomor satu usianya 23, HB-nya 10,1, HB2-nya 11,2, 11,1 sorry. Coba kita cek di data 1C-nya ya. Ini data 1C, nomor satu 11,1 betul ya. Satu 11,1, HB2-nya baru nomor 2 10,2, nomor 3 11,5. Kita cek lagi. Betul nggak? Ini ya, 10,2, 11,5 ya, nomor 2 dan nomor 3. Oke, bentar ya, saya share PPT-nya lagi ya. Oke ya, jadi match data yang ini sudah kita lakukan, yang ini juga sudah ya. Oke. Oh iya, tadi kita belum simpan data sebagai data latihan ya. Nanti teman-teman jangan lupa simpan save as-nya sebagai data latihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke record ya. Record ya, record itu maksudnya adalah mengkode ulang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi yang pada saat kita mengumpulkan data, misalnya usia ya contohnya di sini,
Kita hanya mengumumkan data misalnya usianya 19 tahun, 25 tahun, 40 tahun gitu ya. Namun pada penelitian kita maunya pakai data kategorik ya usianya ya. Dari numerik menjadi kategorik ya. Baru kita rubah namanya menjadi usia K ya, atau usia kategori ya. Dengan kategori tua di atas 35 tahun dan muda di bawah sampai dengan 35 tahun ya. Baru yang kedua, kita akan merubah variabel pendidikan menjadi namanya didikat ya. Dengan kategori rendah yaitu SD dan SMP, tinggi SMA dan PT. Oke, kita langsung praktekkan aja ya cara merecord di SPSS ya. Oke, tadi pertama kita mau merecord usia ya. Ini ya, variabel umur ya. Umur menjadi usia K ya. Dengan eh, menjadi dua kategori ya. Caranya transform, sorry, eh, ya transform benar ya. Record into different variable ya. Sebenarnya bisa juga into same variable. Nanti kita cobakan juga ya. Oke, record into different variable. Maksudnya kita mau merecord umur, tapi dengan variabel yang baru. Kalau into the same itu kita menimpa variabel umur ini ditimpa dengan kategori yang baru ya. Tapi supaya nggak ditimpa, saya mau buat variabel into different aja ya. Masukkan variabel yang mau kita record ya, yaitu umur ya. Namanya umur K tadi ya, umur K. Labelnya adalah sorry usia K tadi kalau nggak salah ya. Ya bebas sih ya ini mau namanya yang penting teman-teman paham ya. Kategori usia ibu ya. Baru jangan lupa klik change ya. Oke. Kalau udah kita klik nanti dia berubah di eh, kolom ini ya. Baru selanjutnya kita klik all and new values ya. Oke. Ini adalah all value-nya. Jadi value lamanya di sini kita mau rubahnya di sini ya. Value baru. Ini nilai lama, ini nilai baru ya. Oke. Tadi kategorinya usia tua. Oke, tua di atas 35 tahun ya. Oke. Tua di atas 35 tahun. Ini kalau kita pilih value ini berarti kita bebas aja ya, masukin nilai berapa aja gitu ya, misalnya 35, tapi hanya nilai 35 itu aja yang berganti ya. Kalau range berarti dari rentang ya, misalnya 20 sampai 35. Kita mau kasih kode misalnya satu gitu ya. Itu bisa. Tapi dalam hal ini kita eh, bukan rentang, tapi highest ya, highest ya. Eh, di sini kita buatnya 36 ya, karena 35. Kalau kita buat 35 makanya nanti 35-nya masuk ya. Karena di sini kategorinya adalah tua itu di atas lebih dari 35 ya, berarti 36 itu nggak masuk. Ya. Oke, dari mana? Ya 36 baru kodenya satu. Baru di sini kita add. Ya ini value-nya satu, baru add. Muncul ya di sini. Baru yang kategori eh, selanjutnya adalah sebenarnya all other values juga bisa ya, karena kan cuma dua kategori. Yang masuk ke height itu tua, selebihnya masuk ke muda, gitu bisa juga. Ya, tapi di sini biar teman-teman belajar juga dan lebih pasti ya. Takutnya ada missing value ya. Jadi biar lebih tepat teman-teman gunakan lowest ini ya. Dari 35 ke bawah ya berarti ya. 35 ke bawah. Kodenya 2 ya tadi ya. Baru add. Oke. Sudah ya, continue. Lalu klik OK ya. Ini boleh eh, paste, boleh OK ya. Nanti kita bahas paste ini di pertemuan offline ya. Jangan lupa tanya ya pada saat pertemuan offline ya. Khawatirnya saya lupa nanti untuk menjelaskan.
Saat ini kita klik OK dulu. Ya, ini muncul ya usia K di sini. Kita edit dulu variabelnya, klik variable view. Kita mau nolkan desimalnya. Lalu kita mau buat kategorinya ya. Tadi satu, satu itu tua, dua muda ya tadi ya. Oke. Sip. Jadi satu ya. Baru kita mau merubah tadi satu lagi adalah pendidikan ya. Pendidikan ini ya menjadi didikat ya kalau nggak salah tadi ya namanya. Tapi bebas ya kalau nama itu bebas teman-teman jangan sampai membingungkan ya. Nah, masalah nama yang penting kita paham nama yang kita buat ya. Transform record into difference. Ya ini kita reset aja dulu ya. Masukkan variabel yang mau kita record. Pendidikan. Ya ini didik baru ya. Tapi dalam membuat nama variabel ya saya nggak tahu ya apakah teman-teman sudah diajarkan apa tidak sebelumnya. Intinya nggak boleh ada spasi ya. Nggak boleh ada eh, apa ya lambang-lambang ya. Jadi kalau mau buat dua suku kata harus disambung dengan underscore ya, didik baru ya. Biasakan juga buat nama variabel itu huruf kecil saja ya teman-teman ya. Labelnya pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Lalu kita klik change, lalu all any values ya. Kita coba cek PPT tadi ya. Oke, rendah SD, SMP. SD ini satu, SMP 2 ya. Berarti rendah itu 1, 2, tinggi 3, 4. Satu range ya. Boleh kita pilih range nih kali ini. 1 sampai 2 ya. Itu nilainya kodenya satu, add, baru 3 sampai 4 itu kodenya 2, add, continue, baru oke. Sudah muncul ya, kita perbaiki lagi. Bisa klik 2 kali, bisa klik variable view ya. Ini isi values-nya ya, values-nya kita isi, caranya klik ini 3 ini ya, 3 baris ya. Buat aja satu itu tadi pendidikan apa tadi ya? Rendah ya, rendah. Baru 2 tinggi. Oke ya. Kalau mau into the same variable sama aja teman-teman. Kalau mau latihan kita coba ini ya. Saya copy dulu variabelnya supaya jangan menimpa ya. Misalnya di sini ya. Ini pendidikan 2 ya. Saya buat ya. Contoh aja ya ini untuk latihan aja. Cara kopinya biasa aja ya. Klik kanan, copy baru di sini klik kanan paste ya. Ini pendidikan 2 ya. Sekarang kita belajar untuk record into the same ya. Sama aja ya data record into sorry bukan data transform ya. Record into the same variables. Masukkan pendidikan yang ini aja yang bawah ya. Ini teman-teman bisa juga ini ya. Klik kanan kalau misalnya mau displaynya nama itu bisa ya. Atau mau lebih suka yang label tadi boleh klik kanan lagi display variable nih ya. Tapi kalau mau gampang ya nama aja ya. Pendidikan 2 kita masukkan. Kalau di sini kita nggak perlu eh, buat nama baru. Kenapa? Karena kan kita into the same variable pada variabel yang sama ya. Jadi langsung all any value. Oke. Ini cepat aja ya teman-teman karena sama ya. Range-nya 1, 2. Kodenya tadi satu, add ya baru 3, 4, 3 sampai 4 ya. Itu kodenya 2 baru add, continue, oke ya. Ya itu ya. Jadi dia langsung ketimpa ya. Tadi sebelumnya kan
pendidikannya 1443 ya seperti ini ya. Tapi sekarang sudah 122 sama mirip dengan ini. Bukan mirip ya, sama ya. Oke. Ya, itu dia record ya, teman-teman. Kita udah melakukan record variabel usia dan variabel pendidikan ya. Selanjutnya kita coba compute ya, compute. Ya, compute itu ada eh, banyak sebenarnya ya. Tapi untuk latihan atau untuk belajar awal kita eh, buat 4 jenis ini ya, 4 jenis dulu ya. Yang pertama adalah mengubah isian gram atau maksudnya variabel yang gram tadi, berat badan bayi tadi kalau nggak salah ada gram ya, menjadi kilogram ya. Oke, baru yang kedua membuat variabel baru yang nilainya adalah rata-rata dari nilai variabel yang ada. Contohnya kayak HB1 dan HB2 ya. Rata-ratanya berapa HB1 dan HB2-nya ya. Baru mengkategorikan eh, variabel sikap ya. Baru kita juga mencoba membuat variabel baru menggunakan if condition ya. Nah, nanti apa tuh eh, apa sih if condition ya? Oke, teman-teman, kita coba dulu yang pertama ya. Jadi kita mau merubah variabel ini berat badan bayi ya. Berat badan bayi itu dalam gram kita coba rubah, kita convert menjadi kilogram ya. Oke. Sebelumnya dari gram ke kilogram atau kilogram ke gram, ya teman-teman pasti udah tahu ya, pasti 1000 ya. Jadi kalau gram ke kilogram berarti dibagi 1000 ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja praktek ya di SPSS-nya. Bentar saya buka dulu SPSS-nya lagi. Oke ya, sudah kelihatan ya kalau SPSS-nya. Jadi kita mau mengkategorikan, bukan mengkategorikan, membuat berat badan bayi ini ya dari gram menjadi kilogram ya. Caranya transform compute variable. Ya, saya ulangi ya. Transform, menu transform di atas, baru compute variable, baru target variable. Ini target variable ini nama variable. Ingat ya, nggak boleh spasi, nggak boleh eh, yang ada lambang-lambang lah ya. Oke, saya buatnya BB underscore bayi underscore kilogram gitu ya. Sama dengan apa dia? Berarti masukkan berat badan bayi. Ini bisa juga ya, nama variabelnya aja ya biar gampang. Ini BB bayi masukkan. Jadi kan BB bayi dalam gram. Kalau kita mau buat kilogram dibagi 1000. Kalau dia dari kilogram ke gram berarti kali 1000. Ya dalam hal ini gram ke kilogram berarti dibagi. Bagi kan per ini ya lambangnya. Ini eh, kayak fungsi kalkulator ya teman-teman ya. Dibagi ya 1000 ya. Bisa diketik sendiri, bisa klik ini ya. Bisa ketik langsung dari keyboard 1000-nya juga bisa ya. Sudah? Kalau sudah langsung oke. Ya, akan muncul ya di sini ya. BB bayi kilogram. Ini 2 desimal ya, teman-teman. Coba kita cek ya. Itu bisa ingat ya, bisa variable view atau kita langsung klik 2 kali nama variabelnya juga bisa ya. Oke, ini labelnya masih kosong ya. Kita jelaskan dulu. Ini variabelnya apa penjelasannya ya. Berat badan bayi dalam kilogram. Tapi kalau teman-teman masih ada juga yang bingung cara mengentry atau membuat variabel juga bisa kita diskusikan pada kelas offline ya. Oke, kita udah jadi ya satu ya eh, compute yang ini ya, yang berat badan bayi ya. Selanjutnya kita lihat lagi PPT tadi ya, compute apalagi yang kedua, membuat variabel baru dari nilai rata-rata ya. Contohnya HB1 dan HB2.
kita mau buat variabel baru dengan nama HB rata-rata ya. Kita buka lagi file SPSS-nya. Ini ya, HB1 dan HB2 kita mau buat satu variabel lagi nih, HB3 atau HB rata-rata ya namanya. Yang isinya adalah HB1 ditambah HB2 dibagi dua gitu ya. Kan rata-rata gitu ya. Di HB1 tambah HB2 bagi dua ya. Oke. Caranya sama ya. Transform, compute variable. Ini reset aja dulu ya, biar hmm, biar nggak bingung ya. Kembali ke kondisi awal ya, yang masih kosong. HB rata. Itu aja ya. Terserah teman-teman lah ya. Yang mau HB3 juga boleh. Ini HB rata aja ya saya buat. Rumusnya apa? HB1 ditambah HB2 dibagi dua ya. Karena ada dua fungsi fungsi matematika, kita pakai dalam kurung ya, supaya tahu yang mana duluan yang dikerjakan oleh komputernya. Kita klik ini, buka kurung, saya ulangin ya. Klik ini. Atau mau manual juga boleh ya, buka kurung gitu boleh ya. Bebas yang mana aja. Setelah kita klik buka dan tutup kurung ini, masukkan variabel HB1 ya. Seperti biasa saya selalu memunculkan nama variabel ya. Klik kanan, display variable name, baru HB1-nya dimasukkan, ditambah dengan HB2. Baru kita geser kursor ini ya, kursornya keluar tanda kurung, baru dibagi dua ya teman-teman ya. Ini rumus rata-rata ya. Oke. Kalau sudah, klik OK. Ya, ini muncul ya di kanan ini HB rata ya. Kita perbaiki dulu variabelnya. Kita isi labelnya ya karena masih kosong ya. Ini adalah HB rata-rata ya. Kadar kadar HB ya. Kadar HB rata-rata. Ini untuk ini aja ya, untuk belajar membuat satu variabel baru dari rata-rata variabel yang ada ya. Oke, kita ke variable view lagi. Dah ya. Udah jadi ya untuk eh, compute yang kedua. Kita buka lagi PPT yang tadi ya. Selanjutnya kita mengkategorikan sikap ya. Oke. Cara mengkategorikan sikap ini, buat variabel baru ya berupa gabungan dari empat pertanyaan ya. Ingat tadi sikap ada empat pertanyaan ya. Saya buka lagi. Nih ada empat pertanyaan ya. Oke. Jadi empat pertanyaan ini kita eh, gabungkan menjadi satu dulu ya. Oke. Sebelumnya saya jelaskan kembali ya. Ini satu itu nilainya juga ya, poinnya. Kalau dia sangat tidak setuju, itu nilainya rendah. Jadi ini sikapnya ini positif semua ya. Pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan di sini nih terkait sikap itu pertanyaannya positif ya. Jadi kalau dia sangat setuju itu maka nilainya 5, nilainya baik ya. Bayi yang baru lahir sesegera mungkin diberi ASI ya. Kalau yang sangat setuju berarti bagus sikapnya gitu ya. Jadi nggak ada yang maksudnya nggak ada yang negatif ya pertanyaan sikapnya ini. Ya. Kalau pertanyaan negatif itu gini maksudnya ya. Bayi baru lahir tidak perlu segera mungkin diberi ASI. Kalau dia sangat setuju jawabnya berarti nilainya itu rendah ya. Biarpun di sini 5, dia sangat setuju, kita convert dulu menjadi satu ya. Tapi karena di sini positif semua, 5 adalah 5, maksudnya sangat setuju adalah 5 ya. Karena sangat setuju itu berarti sikap dia bagus ya, nilainya 5 ya. Maka kita nggak perlu mengkonversi terlebih dahulu ya. Oke, jadi caranya adalah kita menjumlahkan dulu semuanya ya. Menjumlahkan, eh, bentar, bentar ya kita lihat dulu kriterianya Pak. Oke, kriterianya nilai median ya, berarti kita cari dulu, ya kita totalkan dulu eh, pertanyaan 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu kita hitung nilai mediannya. Kenapa? Karena pada contoh ini dia membagi cut off point-nya. Cut off point itu yang mengkategorikannya itu berdasarkan nilai mediannya. Jadi kita harus tahu dulu nilai mediannya ya. Sebelum sebelum itu kita hitung dulu eh, gabungannya, nilai gabungannya ya. Kita tambahkan dulu pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Kita totalkan dulu. Caranya gimana? Oke, kita langsung aja.
eh, buka ininya ya, buka SPSS-nya ya. Oke, ini pertanyaan sikap 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman ya. Eh, Caranya itu kita menggunakan compute juga ya. Sorry, transform ya, ini transform compute variable. Seperti biasa kita reset aja. Kita buat nama variabel baru dulu menjadi sikap total ya. Kenapa? Karena kita mau menggabungkan ya, supaya gampang namanya sikap total ya. Oke, rumusnya adalah, ntar ya, ini biasa saya ganti dulu menjadi nama variabel biar gampang. Sikap 1 ditambah sikap 2. Cara masukinnya gampang ya, tinggal ini ya. Dari tadi saya lupa jelaskan, mohon maaf ya. Tambah, klik sikap 3, ini ada tanda panah sini, klik aja. Tambah sikap 4, masukkan ke dalam, udah jadi ya. Kita gabungkan dulu, kita tambahkan dulu nilainya ya. Baru kita klik OK. Ya. Ini ya, boleh teman-teman mau perbaiki dulu, boleh ya. Ini menjadi misalnya, kita nggak perlu desimal ya, karena nggak ada nilai desimal dalam sikap 1, 2, 3, 4 ya. Nilai total sikap ibu. Ya, pindah lagi ke data view, baru kita hitung dulu nilai mediannya. Caranya, analyze, ya, deskriptif statistik ya. Deskriptif statistik, ini boleh frekuensi, boleh deskriptif ya. Bebas aja ya. Kita masukkan variabel baru tadi, total sikap ya. Sikap total, sorry, kebalik ya. Seperti biasa saya suka merubah ini menjadi nama ya. Nama variabel biar gampang, baru klik statistiknya, kita pilih median. Ya, saya ulang ya. Masukkan variabelnya ke kolom variables, baru klik statistik, klik median aja ya, baru continue. Nanti kalau cut off point-nya berdasarkan nilai rata-rata atau min, berarti kita klik min juga ya. Tapi dalam hal ini kita contohnya median dulu ya. Median, baru klik OK langsung ya. Ya. Eh, ini nilai mediannya adalah 11 ya. Oke. Eh, kita kembali ke slide ya. Kita lihat di slide ini. Oke ya. Kode 1 itu di bawah sama dengan median ya. Selanjutnya kita setelah mendapat nilai median, kita record ya. Record seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita pilih different variable aja ya, supaya sikap totalnya nggak ketimpa. Record into different variable. Lalu masukkan variabel sikap total ya. Seperti biasa teman-teman, ini biasanya saya eh, rubah menjadi nama variabel biar lebih gampang. Ini sikap total, masukkan ke kanan. Namanya menjadi sikap cut lah ya. Ini bebas ya teman-teman. Intinya, sorry salah. Sikap cut ya. Labelnya adalah kategori sikap ibu ya. Jangan lupa klik change ya. Ya, setelah change, baru kita all and new values 1 tadi ya, dengan diisi dengan di bawah sama dengan 11 ya. Berarti lowest ya, lowest. 11-nya masuk ya. Karena ada di slide itu di bawah sama dengan add ya. Baru yang kedua itu berarti lebih tinggi ya daripada 11. 11-nya nggak masuk, jadi kita kliknya 12 ya. Add ya. Satu sikap negatif, dua sikap positif ya. Jadi yang positif itu nilainya yang lebih tinggi, yang highest dari 12. Highest lebih tinggi dari 11 ya, lebih lebih besar dari 11 ya. Baru continue, lalu oke ya. Kita perbaiki dulu ya di variable view-nya. Ini nggak perlu ada kategori ya, nggak perlu ada desimal maksud saya. Ingat setelah kita membuat record, itu selalu kita isi values-nya ya. Ini.
Satu tadi satu sikap negatif ya, negatif. Yang dua sikap positif ya. Baru oke. Selesai ya teman-teman ya untuk compute poin yang ketiga ya. Tadi kan ada empat ya. Oke ya. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, sikap betul ya, negatif satu, positif dua. Oke. Yang keempat selanjutnya membuat variabel baru menggunakan if condition ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita praktekkan di SPSS-nya kita pahami dulu ya yang mau dibuat ya. Jadi misalnya kita mau membuat suatu variabel baru ya, variabel baru yang berisi dua kelompok yaitu satu risiko tinggi dan risiko rendah. Sorry ini typo risiko ya, risiko rendah ya. Risiko tinggi itu eh, diberi nama risk ya, kodenya satu nanti dengan kriteria usia di atas 30 tahun dan berat badan di bawah 50 kilogram ya. Usia di atas 30 tahun dan berat badan di bawah 50 kilogram. Risiko rendah itu kode 2, ini boleh kode 2, boleh kode nol ya teman-teman ya. Ini nanti kita bahas atau kita diskusikan di kelas offline ya. Dengan kriteria selain kondisi risiko di atas ya. Oke, caranya hmm, kita langsung buka SPSS aja ya teman-teman ya. Ntar saya tutup dulu ini. Oke, kita ke SPSS, Eh, caranya adalah transform ya, compute. Seperti biasa kita buat nama baru. Eh, Tadi apa ya? Risiko aja ya tadi namanya risk ya. Sorry, namanya risk tadi ya. Risk. Kita isi dulu dengan kode 2 ya. Jadi boleh nol boleh 2 ya, teman-teman. Ini dalam hal ini kita latihannya kodenya 2 dulu ya. Baru kita klik OK ya. Oke, kita lihat ya. Isinya udah 2 ya. Nanti aja kita perbaikinya ya. Oke, baru selanjutnya ini belum selesai ya. Karena kode satunya belum ya. Baru transform compute masih dengan eh, race ya, sama nama yang sama tapi ini isinya satu ya, sama dengan satu, tapi jangan langsung oke ya, ada if di sini di bawah, ada klik, ada tulisan if, kita klik. Nah, nanti muncul ya seperti ini. Baru ini kan include all cases ya, sekarang kita klik di bawahnya include if cases satisfied condition, maksudnya jika kas, eh, case-nya itu memenuhi kondisi sebagai berikut ya. Bentar saya buka lagi ya, tadi kriterianya apa ya, kriterianya adalah di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun ya. Ini biar gampang boleh juga kita buat nama aja ya seperti biasa. Umur di atas 30 ya. Dan ya, ingat ada dan ya. Dan berat badan di bawah 50 kilogram. Dan itu ini lambangnya ya, teman-teman. Dan berat badan mana ya? Berat badan ibu ya. Berat badan di bawah, di bawah apa di bawah sama dengan, coba kita lihat lagi. Di bawah 5 kilo, 50, 5 kilo pula ya, di bawah 50 ya. Berarti harus memenuhi dua kondisi ini ya. Tapi kalau misalnya di soalnya atau ya, misalnya nih yang dikatakan risiko tinggi, sorry ini diberi nama risknya ini bukan di sini ya. Kalau misalnya di sini atau teman-teman atau itu beda ya teman-teman ya.
Ini dulu pernah saya jelaskan di biostatistik ya. Dan perbedaan dan atau ya maksudnya dan atau ya dan atau ya itu berbeda ya. Kalau misalnya dan itu berarti keduanya ya. Kalau atau itu salah satunya ya. Kalau misalnya ini contohnya atau ya di soalnya ya, maka ininya jangan pakai dan ya, tapi pakai atau ya. Atau itu ini yang garis tegak lurus itu ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Tapi karena di contoh kita dan ya, ntar saya perbaiki dulu PPT-nya ini ya menjadi dan ya. Dan ya. Oke. Maka di sini kita dan baru continue. Oke. Change nanti ada ini ya change eh, change existing variable. Oke. Tuh ya kelihatan ya ada yang satu ya. Nih, nih ya. Coba kita lihat ya. Ntar kita perbaiki dulu ya. Yang desimal ini mengganggu mata ya. Nol, baru ini kita buat eh, resiko. Ya, eh, ibu beresiko tinggi ya. Oh, kategori resiko ibu ya. Kategori resiko ibu. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Tadi satu. Ingat ya setelah ada, ini kan termasuk ada nomor satu dan nomor dua ya. Ada kode satu, kode dua, maka kita harus setiap ada kode satu, kode dua kita harus menjelaskan values-nya apa satu, yang satu apa, yang dua apa ya. Satu risiko tinggi, dua risiko rendah. Oke, kita cek lagi. Ya, sudah benar ya. Oke, sekarang kita mau cek betul nggak sih ya tadi. Nih ya, nomor 19 nih dia kode risiko satu. Kita lihat dia usianya di atas 30 benar ya, 31. Tapi BB-nya di bawah 50 nggak? Aneh ya, BB-nya di bawah 50, 47. Oke, kita coba satu lagi ya biar pasti ya. Yang bawahnya ya, bawahnya nih nomor 20, responden nomor 20. 32 tahun dan BB-nya di bawah 50 ya. Nomor 21 enggak, karena apa? Karena dia usianya di bawah 30 tahun. Ya, yang resiko kan di atas 30 tadi ya. Jadi dia, tapi BB ibunya di bawah 50, dia tidak memenuhi dua kriteria. Ya, karena pakai dan. Kalau salah satu tadi nomor 20 ini masuk ya risiko. Oke. Ya, ya cukup ya. Sampai di situ aja ya. Sampai di sini aja ya teman-teman ya. Materi untuk pertemuan 6. Nanti teman-teman saya share video ini dan latihan-latihan datanya. Teman-teman silakan praktekkan. Nanti pada pertemuan offline kita diskusikan secara detail, termasuk kesulitan-kesulitan yang teman-teman jumpai ya. Dan juga kita akan mempraktekkan pada data yang sudah teman-teman miliki ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita praktekkan apa saja yang bisa kita eh, transformasi ya dari data-data tersebut supaya dapat dianalisis lebih lanjut. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video terkait transformasi data. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman, khususnya dalam penggunaan SPSS ya dalam analisis data. Dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan eh, selamat belajar.